Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah seragi mengaji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan selalu kepada kita kesehatan sehingga kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu, hari ini adalah, atau bulan ini sekarang kita masuk dan berada di bulan Agustus karo kalender Masehi. Apalagi sekarang tanggal berapa? 14 hari Pramuka ya. 15, 16, 17 hari kemerdekaan. Banyak setiap kita mungkin pasti insya Allah saya yakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas
kemerdekaan yang Allah kasih. Bahkan barusan saya baca itu, ingat tulisan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mesti baca ini nih, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan terus lanjut. Lah ini paragraf ketiga, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, pertama, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan kemerdekaannya karena siapa? Karena rahmat dari Allah. Kemudian dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Hal ini berarti sudah didasari, sudah diyakini, sudah difahami oleh leluhur-leluhur kita semua, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dapat diraih dan tidak dapat dirasakan kecuali karena rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Karena hal ini, maka Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, biasanya kalau sudah mau masuk 17 Agustus, banyak kampung-kampung mengadakan kegiatan yang bentuknya bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Tapi tidak sedikit yang mereka ketika mengatakan bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan yang dikasih sama Allah, tapi caranya kurang tepat. Bersyukur atas kemerdekaan, habis itu gimana? Dimintai iuran kan tuh biasanya di kampung-kampung. Sudah dimintai belum panjenengan? Ampun ya. Berapa Pak di tempat jenengan Pak? 50.000 tadi ada. Sama berarti ya. Atau tergantung rumah. Kalau rumahnya tingkat berarti mintanya proposalnya 1 juta. Habis itu untuk apa? Ternyata tadi nggak sedikit saya ngobrol, ternyata Ustadz iuran lah ditanya untuk apa? Untuk orkes, joget-joget. Mohon maaf, mungkin sampai nggak sedikit narik kabel. Nggak tahu, Seragi tahu istilah tarik kabel apa ya? Saya narik kabel aja dapat dari Arjosari. Narik kabel itu karaokean, kemudian sampai sawer. Insya Allah, maka dari hal itulah pembahasan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, insya Allah nggak jauh dari bau-bau kemerdekaan. Makanya insya Allah tema yang saya ambil Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat iman dan juga nikmat aman. Benar kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu berfirman, saya buka coba sedikit, kalau mau ditulis silahkan. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Surat Ibrahim ayat ke-34. Apa yang Allah sampaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menyampaikan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Ingat ini baik-baik ayat ini Bapak Ibu, resapi baik-baik ayat ini.
Apa yang Allah sampaikan? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah sudah ngasih kepada kalian semua yang kalian minta kepada Allah. Bahkan tidak sedikit atau bahkan lebih banyak pemberian Allah dari sesuatu yang kita nggak minta. Kadang kita minta satu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih kepada kita 5. Kan kita doa, ya Allah saya minta sehat, tapi ternyata Allah ngasih kita sehat, ngasih anak kita sehat, ngasih istri kita sehat. Coba kalau Allah Ta'ala mintanya atau Allah kasih sesuai dengan apa yang kita minta, ya Allah kasih saya sehat, kita nggak minta anak kita sehat, dikasih sakit temenan. Kita mintanya, ya Allah saya minta sehat, ya Allah istri dikasih sehat, padahal kita nggak minta sehat. Untuk istri misalkan, anak dikasih sehat, anaknya ada 5, semuanya sehat walafiat. Apa kata Allah? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah sudah ngasih kepada kalian apa saja yang kalian minta kepada Allah. Habis itu Allah berfirman, ayat yang masyhur, ayat yang sudah kita sering dengar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, saking banyaknya nikmat Allah yang Allah kasih kepada kalian, baik yang kalian minta atau kalian tidak minta, maka kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, ini dari sisi Allah. Ini dari sisi Allah. Dari sisi Allah maksudnya Allah sudah ngasih semua yang kita minta. Bahkan yang kita nggak minta pun Allah kasih. Nah, gimana nih dari sisi kita sebagai manusia yang udah dikasih jor-joran sama Allah? Allah katakan, innal insana lazalumun kafar. Tapi ternyata manusia sudah dikasih banyak, sikap mereka sering dan banyak berbuat zalim dan kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Nah, contoh tadi udah dikasih nikmat kemerdekaan, dibalasnya katanya bersyukur, tapi bentuknya malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanggep orkes, nanggep biduan, joget di atas panggung, habis itu disawer, kemudian bilangnya bersyukur sudah merdeka. Ini belum merdeka. Bapak dan Ibu jamaah selagi mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah seperti yang barusan saya sampaikan, kita akan bicara tentang nikmat iman dan nikmat aman. Dalam Al-Quran, ini mukaddimah sedikit, dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sering, bahkan banyak, Allah dan Nabi Muhammad menggabungkan antara iman dengan aman. Saya ulangi, Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sering sekali menggabungkan antara iman dengan aman. Contoh ketika Nabi Muhammad SAW mensifati orang yang beriman. Ini kita semua ngaku beriman, insya Allah. Saya ngaku beriman, panjenengan juga ngaku beriman. Tapi apa karakteristik orang yang beriman? Kata Nabi Muhammad SAW, al-mu'min man aminahun nas. Seorang mukmin itu adalah orang manusia lain. Saya ulangi, mohon maaf. Seorang mukmin itu adalah manusia yang di sekitarnya merasa aman dari dirinya. Yaitu pertama, Nabi Muhammad mensifatkan, mengkarakteristikkan seorang mukmin itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya merasa aman. Berarti kalau orang-orang yang ada di sekitarnya merasa nggak aman, merasa keganggu, berarti dipertanyakan keimanannya. Saya beriman atau belum? Lihat orang di sekitar. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat tegas, beliau bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman, demi Allah nggak beriman. Bayangkan, Nabi Muhammad bersumpah sampai 3 kali, dan kemudian beliau menyampaikan demi Allah nggak beriman.
Maksud gak beriman di sini bukan berarti imannya hilang, tapi demi Allah gak sempurna imannya. Demi Allah gak sempurna imannya. Demi Allah gak sempurna imannya. Siapa itu? Seseorang yang seseorang yang tetangganya merasa tidak nyaman dan tidak aman dari gangguannya. Nek nyetel radio, wis koyo Pak Pedot itu ya puterane. Pol ganggu tetangganya masih punya anak, kalau nyetel TV, kalau nyetel tape, kalau nyetel orkes dan macam-macam, kalau nyetel macam-macam lah, ganggu tetangga. Nah, lihat Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wallahi la yu'min, hati-hati, demi Allah gak beriman, gak sempurna itu iman seseorang hamba. Demi Allah gak beriman, demi Allah gak beriman. Siapa mereka? Adalah mereka yang apabila tetangganya merasa tidak aman. Lihat ini, dari dua hadis ini menunjukkan, dan masih banyak nanti insya Allah saya akan sebutkan ini sebagai mukaddimah, bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan antara iman dengan aman itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karakter orang beriman mengayomi orang lain, memberikan rasa aman untuk orang lain, dan aman adalah konsekuensi ketika seseorang beriman kepada Allah. Saya ulang ini, ucapan bagus. Jadi iman dan aman itu seperti dua mata logam, nggak bisa dipisahkan. Iman buahnya atau hadiah dari Allah bagi orang yang beriman, Allah kasih keamanan. Bagi orang yang beriman, Allah kasih keamanan. Dan contoh, bukti, karakter, kriteria orang yang beriman bisa mengayomi orang yang ada di sekitarnya. Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua hal ini adalah dua nikmat terbesar yang Allah kasih kepada hamba. Nikmat iman dan nikmat aman adalah dua hal yang paling besar yang Allah kasih kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa punya iman, itu nikmat besar. Kita nggak bisa masuk surga kecuali pakai iman. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam, agama yang ada iman di dalamnya. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Ali Imran, surat yang sama. Allah Ta'ala menyampaikan, wa may yattaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, Buddha kah, kafir kah, Hindu kah, apalagi Kristen kah, Protestan kah, dan macam-macam, siapa saja yang memeluk agama selain agama Islam, agama yang tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Allah, fala yuqbala minhu, maka agama itu kelak di hadapan Allah tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orangnya pemeluk agama itu kelak di hari kiamat termasuk orang yang sangat rugi karena dia masuk neraka, kekal selama-lamanya di neraka. Nikmat besar. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hujurat, kalau mau dicatat boleh, surat Al-Hujurat ayat ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kalian mencintai keimanan, dan Allah menjadikan keimanan itu sebagai penghias hati-hati kalian. Kita di sini semuanya terdorong berangkat ke sini karena iman kita kepada Allah, Bapak Ibu. Karena kita ingin ngerti agama Allah, karena kita ingin masuk surga. Gimana cara masuk surga? Allah yang telah menjadikan hati Bapak Ibu semuanya datang ke sini karena hati Bapak Ibu semua ada iman.
Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah lah yang telah menjadikan kalian suka dengan keimanan, dan Allah menjadikan iman itu penghias di dalam hati Bapak Ibu semua. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah yang telah menjadikan Bapak Ibu semua nggak senang, benci sama yang namanya kekafiran, benci sama yang namanya kefasikan, benci sama yang namanya kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka ini yang sudah ada iman dalam hatinya, yang senang sama iman, yang benci sama kekafiran, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa itu? Habis itu kata Allah, fadlam minallahi wa ni'mah. Iman yang ada dalam hati kalian itu adalah karunia dari Allah dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, nikmat iman. Luar biasa. Allah itu menjadikan syarat masuk surga adalah keimanan. Betul? Saya ingin mengajak Bapak Ibu agar merasakan nikmat ini. Kita ini masuk surga, dan Allah Ta'ala menjadikan syarat untuk masuk surga adalah bermutlak itu. Oke, sholat, oke, puasa, betul. Tapi sholat, puasa, dan semuanya tidak akan diterima kalau orangnya tidak beriman. Berarti syarat masuk surga adalah beriman. Kita kan semua tahu tuh, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah, beriman sama Allah, mentauhidkan Allah. Oke, kunci surga atau syarat masuk surga beriman kepada Allah. Allah lahirkan kita, Allah besarkan kita, Allah sampai sekarang kita bisa menikmati kehidupan dunia ini di lingkungan orang yang beriman, sehingga kita sampai sekarang masih beriman. Allah Ta'ala menjadikan masuk surga dengan keimanan, dan kita tidak disuruh sama Allah untuk minta keimanan karena kita lahir sudah beriman. Habis itu besar di lingkungan orang yang beriman, lahir dan tumbuh berkembang remaja sampai tua seperti ini juga di lingkungan orang yang beriman, dan Allah juga lah yang menggerakkan hati kita detik ini untuk berangkat menuju pengajian agar imannya naik. Semuanya Allah Ta'ala, tanpa kita minta. Kita dikasih iman sama Allah tanpa kita minta. Kita dikasih Islam sama Allah tanpa kita minta. Padahal iman dan Islam adalah syarat untuk bisa masuk surga. Allah cuma minta satu, sudah dikasih iman, sudah dikasih Islam, Allah cuma minta satu, wala tamutunna, apa ayatnya, illa wa antum muslim. Itu minta Allah Ta'ala satu dok. Sudah dikasih iman, sudah dikasih Islam, dari lahir sudah beriman, orang tuanya Islam, orang tuanya iman, tumbuh remaja, disekolahkan sama orang tua, ngerti iman lagi, sampai tua seperti ini, bisa ngaji, tambah iman lagi. Allah cuma minta satu, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal iman dan Islam itu syarat untuk bisa masuk surga. Lihat orang-orang di luar sana yang agamanya bukan Islam, betapa kasihannya mereka yang tidak dikasih hidayah sama Allah. Mereka punya duit yang banyak. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan. Jangan kamu lihat matamu, jangan kamu pakai matamu untuk melihat dunia yang Allah kasih kepada orang-orang kafir. Iya, mereka beres, iya, mereka sukses, tapi bukan itu inti kita hidup di dunia. Kita dikasih Allah iman, kita bisa mati di atas iman, itu nikmat paling besar. Oke Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat terbesar yang Allah kasih setelah nikmat iman, kata para ulama, adalah nikmat keamanan. Ma'an amallah alal abdi ni'matan afdal ba'da nikmatil iman minal amn. Tidak ada nikmat yang Allah kasih kepada seorang hamba
setelah Allah kasih keimanan kepadanya yang lebih besar daripada nikmat keamanan. Berarti bahasa mudahnya, nikmat paling gede setelah nikmat iman adalah nikmat dikasih keamanan. Kita mungkin nggak begitu ngerasa nikmat aman karena para pelaku penjajahan dulu sudah pada wafat. Coba para pelaku penjajahan, bukan pelaku, korban penjajahan, para pelaku sejarah yang dulu melewati penjajahan hadir di sini masih melek cerita, baru mungkin kita tahu sadar betapa mereka ya seperti itulah. Kita lihat di Suriah, kita lihat di Palestina, mereka mau berangkat ke masjid, yang di depan masjid satpamnya pakai senjata AK-47 mungkin namanya, saya nggak tahu. Mau masih sholat di masjid, kemarin kita lihat dipukul, ditendang dan makin di masjid padahal itu. Kemudian mereka di Suriah lagi di rumah, tahu-tahu dengar suara bom. Mau berangkat ke masjid takut dengar suara dam. Sekarang kita mau ke masjid, mau pengajian, mau kerja, mau healing, mau jalan-jalan, mau ciblon, ayem, aman, nikmat. Kita nggak ngerti nikmatnya uang 1.000 ketika kita punya duit 1 juta. Nggak ngerti nikmat uang 1.000. Tapi kita ngerti nikmat uang 1.000 ketika kita nggak punya duit sama sekali. Masuk ya. Awal bulan kelenting masuk 2 juta. Pak enteng. 1.000 bang. Tapi nggak usah tengah bulan lah, nggak usah akhir bulan. Tengah bulan wis mulai kejet-kejet. Ya Allah, 1.000 wis ra duwe, tili imane saldone ndak ada. Dompet wis kaya kopiah. Kosong. Ya. Kita bisa merasakan nikmat uang 1.000 ketika nggak punya duit sama sekali. Kita bisa merasakan sehat ketika kita sakit. Kalau lagi seneng sehat, lupa itu nikmat sehat. Sama ketika kita sedang nikmat aman seperti ini, nggak kerasa kalau ini nikmat besar, itu nggak kerasa. Coba panjenengan sehari lah pergi ke Suriah, pergi ke Palestina, pergi ke tempat yang sedang konflik. Wah, Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, banyak dalil, banyak ayat, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwasanya nikmat aman itu adalah nikmat terbesar setelah nikmat iman. Bahkan nikmat aman itu lebih nikmat dan lebih besar, lebih afdal daripada nikmat sehat. Bahkan dari nikmat punya rezeki. Pertama, kata para ulama nih, anna ni'matal amni a'zam min ni'matir rizqi. Nikmat aman itu lebih afdal daripada nikmat rezeki. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Ayat berapa itu? Saya lupa ayatnya. Nanti bisa dilihat, ini jenengan tulis rabbij'al hadza baladan amina, surat Al-Baqarah ayat 126. Saya ulangi, wa idz qala Ibrahim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim pernah doa sama Allah Ta'ala, pernah minta sama Allah. Apa yang diminta sama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doa beliau? Nabi Ibrahim mengatakan rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Nabi Ibrahim di antara yang beliau minta dua. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Nah, yang kedua, ya Allah, berikanlah rezeki kepada penduduk negeri ini berupa rezeki-rezeki yang melimpah ruah. Yang diminta Nabi Ibrahim dari sekian banyak permintaan, saya ringkas aja nih di sini dua. Di ayat ini ada dua, minta aman dan minta rezeki. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berikanlah rezeki. Duluan mana aman sama rezeki yang diminta Nabi Ibrahim?
aman. Kata para ulama ahli tafsir menyampaikan bahwa di sini dari ayat ini kita tahu bahwasanya nikmat aman afdal wa a'zam min nikmati rizqi. Nikmat aman itu lebih baik dan lebih utama daripada rezeki. Kok bisa Ustaz? Bisa. Kita bisa nyari rezeki kalau tempatnya aman. Kita bisa mustareh nyari rezeki kalau tempatnya tentrem. Berangkat kerja tenang. Ini mau sholat di Suriah aja, mau sholat dong, masih di rumah dong. Hampir tiap hari katanya itu, hampir tiap hari dengar bom itu sudah biasa, sudah menjadi makanan biasa. Kita kadang yang rumahnya pinggir tol dengar dong gitu aja kagetnya luar biasa. Ini bom, tahu, dan nggak menutup kemungkinan bomnya kena rumah mereka, dan nggak menutup kemungkinan mereka mati tertimbun bangunan. Dari sini Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, bersyukur kita hidup tinggal di Indonesia yang masih Allah kasih aman, sentosa, adil, insya Allah semoga adil, makmur, semoga makmur temenanan, sejahtera, semoga sejahtera temenanan. Nanti insya Allah saya akan sebutkan bahaya dan bagaimana cara bersyukur atas nikmat ini. Jika salah bersyukur, jangan-jangan negeri ini bisa Allah balik seperti keadaan negeri Sabah yang ada di mana Sabah? Yaman. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ulangi lagi bahwa nikmat aman itu lebih afdal, lebih besar, lebih agung daripada nikmat rezeki. Seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan keamanan terlebih dahulu, menjadikan negeri itu negeri yang aman. Setelah itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah rezeki. Bapak dan jamaah seragi mengaji rahimani wa rahimakumullah. Dua, nikmat aman itu lebih afdol sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan 3 hal. Siapa yang punya 3 hal ini, dia seakan-akan punya dunia dan seisinya. Saya pernah sampaikan hadis ini di tempat ini mungkin kalau tidak salah. Siapa yang punya 3 hal ini, jenengan sugih seperti punya dunia dan seisinya. Cuman terkadang kalau kita punya hal ini ngerasa belum sugih, karena memang sifat kita adalah tamak. Rasulullah SAW menyampaikan manusia itu kalau dikasih 1 gunung emas pingin punya 2 gunung. Wes dikai motor siji pingin tuku motor maneh, wes dikai mobil pingin tuku mobil maneh, wes dikai omah pingin duwe omah maneh. Ya seperti itu manusia. Dia ada yang bisa menutup ketamakannya kecuali tanah kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus ora mendek sampai cep kuburan, sudah berhenti habis itu. Oke, Nabi Muhammad bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bi asariha. Ya Rabbi, ini kalau hidup kita dilandasi dengan 3 hal ini, tentrem insya Allah, aman, nikmat hidupnya. Siapa saja yang masih merasa aman di tempat tinggalnya, alhamdulillah seragi aman. Walaupun namanya begal, alhamdulillah orang-orang begal aman. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadih, sehat badannya, alhamdulillah aman. Berangkat dari Arjosari ke sini aman, dari Bojong berangkat ke sini aman,
dari Kesesi ke sini aman, Muncang ke sini aman, dan seterusnya. Sidokare ke sini aman. Karena walaupun gelap, saya lewat mana daerah Begal apa daerah Tegalontar itu gelap ya, tapi masya Allah aman, emak, sehat badannya. 3, indahu qutu yaumih, kata Nabi Muhammad, punya makanan untuk kapan? Untuk hari ini. Seorang usah muluk-muluk Nabi Muhammad, wis sehat, dino iki sehat, dino iki aman, hari ini aman, hari ini sehat, hari ini punya makanan. Kata Nabi Muhammad, cuman hari ini punya makanan, besok urusan keri. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan orang ini mendapatkan dunia seisinya. Tapi kenapa kok kita kayaknya walaupun sudah dapat 3 ini kurang merasa puas? Karena mikirnya terlalu jauh. Engko ngesuk Pak mangan apa maneh ngo? Sedina iki wis mangan enak, tempe, ayam, sambel, gereh. Masya Allah, langsung lapar kan panjenengan? Sama seperti saya. Nikmat luar biasa. Besok Prio mau makan, ini tempe di depan masih anget, nasi masih anget, gorengannya masih anget, gerehnya masih anget, sambelnya masih anget. Habis itu wadahnya pakai godong jati atau godong apalah, kan sedep itu. Tapi mau dimakan mikir, ngisuk aku pak mangan opo, orang enak itu langsung ya. Yang bikin enak sudah wes, besok mau makan apa urusan buri keri, mangan lep sedep, habis kenyang baru mikir nggak apa-apa. Tapi kalau mau makan mikir besok mau makan apa, anak saya besok priye, mangan ya, nggak enak. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sudah punya harta untuk hari itu, kemudian punya sehat untuk hari itu, kemudian punya aman di hari itu, nikmat besar. Kadang yang bikin kita pusing, yang bikin kita sedih, yang bikin kita galau, yang bikin kita malas untuk bekerja, yang bikin kita malas beraktivitas, karena terlalu mikir 2 hal, mikiri masa lalu dan mikiri masa depan. Itu yang bikin kita mules misalnya, dan malas bekerja, mules ngapa-ngapain, pikir yang kemarin, sedih, merenung lagi. Mikir yang depan, bingung, khawatir, diem lagi. Aku saiki uripe kok piye? Bayar sekolah wis larang. Anakku padahal nembe 1. Priyo, pandu anak maning apa ora? Ora usah. Bu, pandu anak maneh ora, Bu? 1. Larang wis kok piye, Bu? Langko nek duwe anake loro, ya nek anake lahire normal, nek lahire sesar lewat jendela priwe itu duitnya tambah larang maneh. Operasi mbiyen pe anak 1, operasi sak juta, kok nek duwe anak maneh. Ya Rabbi, mesti habis itu nyokolake anak, mules dan malas semuanya. Kata para ulama, siapa yang terlalu disibukkan memikirkan sesuatu yang akan datang, maka harinya di hari itu rusak, dan di hari yang akan datang juga rusak. Hari ini nggak beres, hari besok juga nggak beres, karena hari esok itu tergantung dengan hari ini. Saya sering disampaikan dulu guru-guru saya, nggak tahu ya lumayan bener juga sih, dulu guru-guru saya dulu selalu bilang motivator 20 tahunmu ke depan itu adalah cerminan kamu hari ini. Lah hari ini nih mules dan malas karena mikir yang akan datang. Hari ini rusak, 2 tahun 20 tahun yang ke depan juga rusak, karena hari ini nggak produktif, hari ini nggak bekerja, hari ini nggak maksimal, hari ini nggak totalitas, ya akhirnya hari ini rusak dan besok juga rusak. Makanya dari 2 hal ini Nabi Muhammad selalu berdoa sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung ya Allah dari sesuatu yang membuat aku sedih, dari memikirkan yang akan datang, dan dari kesedihan memikirkan yang masa lalu. 2 hal ini penyakit yang menjadikan tensi naik, itu 2 hal ini yang menjadikan nggak bisa tidur. 2 hal ini yang menjadikan akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya tensinya naik, kolesterol munggah, naudzubillah min dzalik, asam urat juga naik semuanya.
Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi kita? Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih fa inda qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu dunya bi asriha." Bapak dan Ibu, dari sini kalau tadi doa Nabi Ibrahim, nikmat aman lebih baik daripada nikmat rezeki. Dari sabda Nabi Muhammad ini, nikmat aman itu lebih baik daripada nikmat sehat. Nikmat aman itu lebih baik daripada nikmat sehat. Kok bisa Ustaz? Saya sebutkan ucapan ulama namanya Ibnu Ar-Razi rahimahullahu taala. Imam Ar-Razi beliau mengatakan, para ulama pernah ditanya, ini bagus, al-aman afdal amis sihah. Wahai Pak Yai, nikmat aman itu lebih afdal ataukah nikmat sehat yang lebih afdal? Apa kata mereka para ulama? Al-amnu afdal, nikmat aman itu lebih afdal. Kok bisa? Wad dalilnya adalah contoh ini, contoh kehidupan nyata. An-nasyatan lau in kasarat lijluha fa innaha tasih. Misalkan ada sakit gitu, maka setelah berjalannya waktu sakitnya akan bisa sembuh. Berbeda kondisinya walau annaha rubitat fi maudhi'in wa rubita fil qurbi minha dhi'bun. Beda jika kambing yang satu nih, kambing satu kakinya sakit. Ada kesempatan setelah berjalannya waktu hilang itu sakitnya dan sembuh lagi seperti biasa. Tapi ada kambing yang seandainya kambing ini ditali di sebuah tempat dan di sebelahnya ada serigala yang berdiri di situ. Yang serigala ini di depannya ada apa namanya, suket, makanan kambing lah seperti itu. Tetap di situ tuh serigala. Fa innaha tumsik anil alaf wala tatanawaluhu ila an tamut. Maka kayaknya kambing itu kira-kira mau berani makan kayak itu? Berani makan apa namanya, suket yang ada di depannya serigala? Nggak berani. Bejane sampai nunggu dan serigalanya juga di situ, mungkin dia akan menunggu lapar dan akhirnya mati. Kenapa kok nggak mau makan? Karena ada rasa takut. Tapi beda dengan sakit. Kalau sakit sebentar, berjalannya waktu, habis itu sembuh normal seperti biasa. Tapi kalau takut, diem aja di situ, nggak gerak-gerak, mau makan nanti takut dicaplok sama serigalanya, akhirnya bejane mati kelaparan. Maka di sini kata para ulama, wadzalika yadullu ala anna ad-darar al-hasil minal khauf asyad minad darar al-hasil min alamil jasad. Dari sini menunjukkan bahwasanya kemudaratan yang dihasilkan dari rasa takut itu lebih besar daripada kemudaratan yang dihasilkan dari rasa sakit belaka yang ada di dalam jasad tersebut. Maka di sini sekali lagi Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan di awal kali beliau sampaikan nikmat aman, kemudian nikmat sehat, kemudian baru punya makanan, maka seakan-akan punya dunia dan seisinya. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah dicontoh, nikmat iman, nikmat besar sudah tersampaikan. Yang kedua, nikmat aman, nikmat besar juga sudah tersampaikan. Yang ketiga, lebih menekankan kembali apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa iman dan aman Nabi Muhammad selalu menggandengkan. Iman dan aman selalu Allah menggandengkan. Contoh tadi sudah tak sampaikan, ciri orang mukmin, ciri orang beriman adalah yang bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang mereka ini tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Berarti imannya murni.
nggak campur dengan syirik kepada Allah. Apa janji Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka pun mendapatkan petunjuk dari Allah. Siapa yang beriman dan tidak berbuat syirik, maka Allah akan kasih kepada mereka keamanan dan mereka dapat petunjuk. Berarti dari sini Bapak dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, iman itu adalah buah keimanan. Mohon maaf, aman itu adalah buah dari keimanan. Orang yang beriman dikasih sama Allah. Apa yang Allah kasih? Keamanan. Janji Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka Allah akan kasih keamanan bagi mereka semuanya. Jadi iman dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman hadiahnya dikasih sama Allah keamanan, dan ciri orang beriman juga mengayomi, memberikan rasa aman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan aman itu adalah bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl. Nah, ini di ayat ini sekaligus karena waktunya sudah hampir habis, Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini juga menyampaikan bahwa aman adalah nikmat besar yang Allah kasih. Alhamdulillah, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita minum dari sumurnya, yang kita makan dari tetumbuhannya, yang kita menikmati hawa sejuknya, wajib untuk kita bersyukur kepada Allah, karena aman itu bentuk nikmat dari Allah dan setiap nikmat harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka ditambah sama Allah. Jika kita bersyukur negara ini negara yang aman, yang damai, yang sentosa, yang makmur, yang adil, maka Allah akan kasih kenikmatan yang lain dan Allah akan tetap jaga nikmat itu. Tapi kalau kita kufur, bahaya. Ini contoh ayat yang menunjukkan bahwasanya bagaimana mengerikannya orang yang tidak bersyukur atas nikmat aman yang Allah telah kasih. Surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan. Allah pernah ngasih sebuah contoh. Qaryatan. Apa yang Allah kasih contoh? Qaryah. Qaryah itu desa, kampung, bisa diartikan negara. Kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kampung ini, desa ini, negara yang aman, negara yang tentrem, rezekinya tumpah ruah. Persis kayak Indonesia. Aman alhamdulillah, tentrem alhamdulillah, rezeki ya alhamdulillah. Fakafarot bi'an umillah. Tapi ternyata mereka tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Udah nikmat aman nggak bersyukur, nikmat tentram nggak bersyukur, kemudian nikmat apa tadi rezeki yang banyak juga nggak bersyukur. Apa yang Allah kasih kepada mereka? Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Kemudian Allah balik keadaan mereka yang tadinya dikasih nikmat aman, langsung Allah balik dikasih rasa khauf, takut. Yang tadinya rezekinya banyak dibalik oleh Allah dengan rasa lapar. Kenapa? Karena sebab mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang negeri Sabah itu dulu tempatnya adalah di Yaman. Kita lihat Yaman bagaimana sekarang. Panas, termasuk negara yang bukan kaya, negara yang terbelakang, kemiskinannya juga cukup banyak. Dulunya padahal negeri Sabah di situ. Al-Quran Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika mentafsirkan kisah tentang negeri Sabah, orang-orang negeri Sabah itu kalau masuk ke kebun mereka itu hanya tinggal naruh keranjang di atas kepalanya, kemudian masuk kebun, keluar tanpa metiki, itu sudah full keranjangnya, nggak ada nyamuk di sana, nggak ada nyamuk, nggak ada
laler tidak ada, rezekinya tumpah ruah untuk negeri Sabah, tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Bentuk mereka tidak bersyukur, kata para ulama, mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini PR kita bersama. Negara ini aman, alhamdulillah. Negara ini tentrem, alhamdulillah. Negara ini rezekinya yo adalah, alhamdulillah. Maka mari PR bersama, kesyirikan masih cukup banyak di negara ini, dan ini tugas kita bersama. Jangan sampai kesyirikan yang ada kemudian Allah dengan sebab itu mencabut nikmat aman ini dari negara yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, dan ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 112, Allah ta'ala juga sebutkan di dalam surat An-Nur ayat ke-55. Dan ini janji Allah, dan ini terakhir yang saya sampaikan. Allah ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Apa janji Allah? 3. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan jadikan kalian, orang yang beriman dan beramal soleh, khalifah di atas muka bumi ini, pemimpin di atas muka bumi ini. Sekarang kira-kira dunia ini dipimpin sama siapa? Nggak usah dunia lah, Indonesia lah, jenengan sudah bisa nilai. Yang ecek-ecek cepet hilang, tapi yang besar seperti Ponpes di Indramayu, apa namanya? Zaitun, Panji, Gumilang, nggak hilang-hilang saya sekarang. Padahal ngomongnya, tindak tanduknya, ucapannya sudah terang-terangan seperti itu, tapi nggak hilang-hilang. Ya pasti hewan langka. Yang ketiga, yang kedua, Allah janji itu yang pertama, dikasih umat Islam ini menjadi pemimpin. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Allah akan menangkan agama ini di atas agama yang lain. Agama ini jadi punya marwah lagi, jadi punya marwah itu wibawa. Tapi sekarang umat Islam kan seakan-akan diapain? Diinjek-injek. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Janji Allah yang ketiga, Allah akan ubah rasa takut yang dirasakan oleh mereka menjadi rasa aman, tentrem, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kemudian agamanya, agama Islam menjadi agama yang tinggi. Kemudian Allah kasih keamanan dan ketentraman. 3 janji Allah. Syaratnya 1, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Tunduk, kata Allah, sembah Allah saja dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang malam suro macam-macam lah, ada yang kungkum, ada yang macam-macam. Kemudian nanti keluar sapi, kemudian dikerek, kemudian eknya diambil, kemudian dianggap semacam-macam. Kemudian di Solo kalau nggak salah ada gunung apa itu? Gunung Kemukus apa ya? Daerah Solo apa? Saya pernah baca itu kemarin atau beberapa hari yang lalu. Seragen gitu Pak. Kemukus seperti itu. Ternyata prakteknya bukan hanya sekedar syirik saja, sampai ada praktek perzinaan. Dan ini PR kita bersama. Kita pingin negara ini, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka apa kata Allah? Niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah.
Saya ingin menyadarkan diri saya pribadi bahwa kita hidup di sini, di Indonesia, di Seraki, di Arjosari, dan di mana saja dikasih aman sama Allah, dikasih iman sama Allah. Syukuri nikmat itu. Gimana cara bersyukurnya? Jangan maksiat dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita maksiat sama Allah, kita berbuat syirik kepada Allah, sama saja kita mengundang murka dari Allah, sama saja kita menghilangkan dan mengangkat sendiri mengangkat sendiri nikmat tersebut dari atas permukaan bumi negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik, baik yang zahir, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.